Salam, salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama saya Pendeta Hasudungan Sihaan dalam acara Markipas PAC. Mari kita kupas dalam pendalaman Alkitab Channel. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan kita untuk bahan khotbah dari UN tanggal 4 Oktober 2020, yaitu dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Yang membahas tentang kisah penciptaan perempuan. Dan dalam Kejadian 2 ayat 7 adalah kisah penciptaan laki-laki. Sebelumnya dalam YouTube saya yang pernah saya keluarkan yang berjudul Manusia Bukan Dari Tanah Tapi Dari Debu Tanah, telah saya sampaikan pengertian daripada debu tanah. Ya, saudara-saudara, kita tidak bisa melihat kisah penciptaan itu hanya sebuah proses saja. Tuhan bentuk dari debu tanah, lalu dihembuskan hidup, menapas hidup, lalu dia menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah material, tetapi juga harus kita lihat bahwa banyak simbol-simbol di sana yang memiliki makna sehingga kita menemukan pesan-pesan teologis, pesan-pesan moral. Ya, saudara-saudara, ketika manusia laki-laki itu diciptakan dari debu tanah, apa arti debu tanah? Harus kita pahami bagaimana pemahaman orang Yahudi tentang debu tanah. Ular dikutuk makan debu tanah. Sampai sekarang ular tidak pernah makan debu tanah. Ya, ketika Joshua merasa berdosa lalu dia menaruh debu tanah di atas kepalanya. Debu tanah sesuatu yang dihindari, sehingga mereka harus berpakaian panjang sampai ke bawah lalu menutup kepalanya supaya terhindar dari debu tanah. Debu tanah itu pemaknaan dan pemaknaan dari simbol-simbol debu tanah itu sudah saya jelaskan dalam YouTube saya sebelumnya. Tetapi sekarang adalah kisah penciptaan tentang perempuan. Dia dibuat dari tulang rusuk laki-laki itu. Apakah kita hanya melihat sebuah proses saja, tulang begitu saja? Harus kita pahami bagaimana orang Yahudi memahami tulang. Apa pemahaman orang Yahudi tentang tulang belulang? Saudara-saudara, ketika Musa membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir, mereka membawa tulang belulang Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, ketika tulang belulang Saul dan seluruh keluarganya yang telah mati hilang, Daud berusaha dan berjuang untuk menemukan dan mengembalikannya. Betapa orang Yahudi sebenarnya menjunjung tinggi tulang belulang itu, menjunjung tinggi tulang. Tetapi saudara-saudara, perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki itu. Saudara-saudara yang terkasih, apa artinya? Sering sekali kita terjebak dengan pengertian yang dikatakan dalam bahasa Batak, perempuan sebagai pengurupi, atau dalam bahasa Indonesia sebagai penolong yang sepadan. Saudara-saudara, apa arti tulang? Tulang itu adalah memperkokoh tubuh, memperkokoh daging, saudara-saudara. Dikatakan bahwa tidak baik laki-laki seorang diri saja. Ternyata di situ kita lihat bahwa kisah penciptaan perempuan adalah supaya membuat laki-laki itu lebih baik. Dia adalah tulang yang menopang tubuh. Saudara-saudara, betapa hebatnya sebenarnya kisah penciptaan perempuan dibanding kisah penciptaan laki-laki. Kehadiran perempuan itu supaya membuat laki-laki itu ternyata lebih baik. Dia adalah penopang yang membuat kokoh tubuh itu. Itu bisa kita lihat saudara-saudara bahwa kalau berbicara tentang perbedaan, tidak ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan, hanya memiliki peran yang berbeda. Justru sekilas kita lihat betapa mulianya, lebih mulia penciptaan perempuan dari laki-laki, dari tulang. Saudara-saudara, sering sekali sesuai dengan tema kita pada saat ini berbicara tentang kesetaraan di hadapan Tuhan. Orang menghubungkan tulang rusuk itu sejajar dengan laki-laki, dikasihi. Ya. Itulah pemahaman kita dahulu. Pemahaman kita yang diajarkan oleh guru-guru kita waktu sekolah. Saudara-saudara, pakai logikanya. Seandainya perempuan diambil dari tulang kaki, maka kaki laki-laki itu akan pincang.
Seandainya diambil dari tulang jari-jari, maka jari-jari laki-laki itu akan cacat. Diambil dari tulang lengannya, maka laki-laki itu akan cacat. Tetapi diambil dari tulang rusuk, tidaklah menunjukkan, mengatakan bahwa itu kesetaraan. Tetapi logikanya, Anda kalau kehilangan tulang rusuk satu, tidak akan mengganggu hidup saudara. Harus hanya dari situ, karena tulang rusuk ini banyak, bisa diambil satu. Dari mana lagi mau diambil? Tulang jari-jari ini satu, ruasnya satu. Tulang rusuk ini banyak, bisa diambil. Jadi tulang rusuk hanya menunjukkan idealnya memang harus dari situ, tapi tidak menunjuk kepada itu adalah kesetaraan. Tidak. Itu logikanya. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kesetaraan, sebenarnya jauh lebih hebat kisah penciptaan perempuan dari laki-laki. Tapi apa yang mau kita lihat adalah peran dari setiap pribadi itu. Peran laki-laki, peran perempuan. Dua peran yang berbeda, kalau mau dibandingkan, itu tidak bisa. Saudara-saudara, peran tangan berbeda dengan peran kaki. Lalu manakah lebih hebat, tangan daripada kaki? Bisakah kita bandingkan? Jadi tidak ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ada peran yang berbeda yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Bahwa perempuan itu hadir untuk membuat laki-laki itu lebih baik. Ternyata kurang baik kalau hanya laki-laki sendiri. Betapa hebatnya perempuan. Saudara-saudara, kehadiran perempuan dalam diri kita bisa menjadi penghancur. Kenapa? Karena mungkin kita melihat perempuan itu kelas nomor 2, sebagai pembantu, sebagai orang nomor 2, sebagai pelampiasan nafsu kita. Maka kehadiran perempuan bagi diri saudara akan menjadi penghancur, membuat Anda lebih tidak baik lagi. Begitu juga perempuan tidak mengerti perannya sebagai tulang terhadap laki-laki, maka dia akan menjadi penghancur juga bagi laki-laki. Kita lihat saja contoh-contoh dalam cerita Alkitab. Bagaimana Daud hancur karena perempuan. Karena melihat perempuan bukan lagi penopang sebagai tulang dalam dirinya, tetapi melihat perempuan sebagai pelampiasan nafsunya. Begitu juga Salomo hancur. Begitu juga Simpson and Delilah hancur karena perempuan. Saudara-saudara, kenapa tidak melihat lagi perannya masing-masing? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata kehadiran perempuan itu dalam diri laki-laki, supaya laki-laki itu lebih hebat. Sekarang ada pertanyaan bagi kita. Dikatakan di sini laki-laki perempuan adalah sebagai penolong. Dalam bahasa Batak sebagai pangrupi. Saya mau bertanya bagi kita, mana lebih hebat penolong daripada yang ditolong? Coba. Bisakah saudara menjawabnya? Lebih hebatkah yang ditolong daripada yang menolong? Jadi saudara-saudara, dalam kisah penciptaan tidak ada bicara tentang perbandingan. Betapa hebat dan mulianya perempuan itu diciptakan dalam kisah kejadian. Mana lebih hebat penopang daripada yang ditopang? Tentunya mereka memiliki peran yang berbeda-beda setiap pribadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi ayat 1 ini menjadi kata kunci bagi kita, bahwa kehadiran perempuan itu membuat laki-laki itu lebih baik. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat 1, kita langkahi tentang penciptaan hewan-hewan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, ada apa dengan tidur nyenyak? Ternyata kehadiran perempuan dalam diri kita, kehadiran perempuan dalam diri Adam adalah sebuah misteri yang tidak bisa dipahami oleh Adam sendiri. Itu adalah pekerjaan Tuhan.
Saudara, kalau saudara menghadirkan perempuan untuk menjadi istri bagi diri saudara, saja perbandingan ini adalah tentang suami istri. Tidak melihat itu sebuah misteri, tapi melihat itu adalah usaha dan pekerjaan saudara. Ya. Itu tidak ideal dalam Alkitab. Bahwa itu adalah kedatangan, kehadiran perempuan dalam diri kita adalah sebuah misteri di luar kesadaran kita. Kita tidak tahu apa-apa. Bayangkan Adam tidak tahu apa-apa, diambil dari Tuhan Rasul. Bisakah kehadiran perempuan tidak menjadi sebuah misteri? Bisa saja. Anda desain strategi, Anda desain satpam dan security untuk menangkap bahasa saudara supaya saudara bisa menikah dengan perempuan itu. Contoh. Atau Anda bisa menikah dengan laki-laki itu. Contoh saja. Banyak penjebakan-penjebakan yang dilakukan. Itu kehadiran perempuan tidak lagi menjadi misteri dalam diri saudara. Di luar kesadaran kita bahwa ada rahasia Tuhan dalam menghadirkan perempuan di dalam diri kita. Saudara-saudara, bahwa apa yang perlu kita lihat pada saat ini, kehadiran perempuan itu adalah membuat saudara lebih baik. Kehadiran perempuan itu adalah penopang yang membuat Anda menjadi hebat. Betapa hebatnya perempuan. Salam dari saya, Pendeta Hasulungan Siang, dalam Mari Kita Kupas Pendalaman Alkitab Channel. Markipas PAC. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bersama saya, Pendeta Hasulungan Siang. Salam, jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau boleh, silakan share.